Halo guys, welcome back to Bang Sam YouTube channel. Hari ini kita akan bahas yang namanya cara hitung valuasi startup dan beserta dengan istilah-istilah startup yang harus kalian pahami. Kenapa sih kok kita butuh pahami yang namanya valuasi startup, istilah di startup? Karena Indonesia atau pasar modal kita itu lagi yang namanya kemasukan banyak emiten teknologi. Dan tentunya akan ada banyak cara perhitungan valuasi baru yang biasanya digunakan oleh para venture capital. Dan salah satu contohnya yaitu Bukalapak yang baru IPO kemarin Jumat ini. Dan di sana Bukalapak menunjukkan salah satu matriks keuangannya yaitu TPV. Nah, udah tahu belum TPV itu apa? TPV gak bisa kalian pakai atau samakan sebagai suatu revenue loh. Oleh karena itu, kita akan bahas lebih banyak mengenai cara hitung suatu valuasi startup beserta istilahnya. Yang pertama yaitu GMV atau Gross Merchandise Value. GMV ini adalah salah satu cara hitung valuasi startup atau cara hitung suatu pertumbuhan startup yang paling sering dipakai oleh startup model e-commerce. Jadi modelnya seperti Amazon, Shopify, Jumia, dan Bukalapak ini sendiri. Nah, Gross Merchandise Value ini akan mengakumulasi semua pembelian yang terjadi dalam suatu e-commerce tersebut. Jadi, GMV ini nanti akan sebagai tolak ukur seberapa banyak sih suatu pembelian itu terjadi dalam e-commerce-nya, dan itu biasa digunakan sebagai patokan apakah perusahaan bertumbuh atau tidak. Tapi tentu saja ada kelemahannya. Seperti yang tadi saya sempat singgung di awal ya, TPV bukan revenue. Begitu pula juga dengan GMV. Ya, GMV dan TPV tidak bisa menjadi yang namanya suatu revenue. Karena dalam proses e-commerce, kelemahan dari GMV adalah seluruh akumulasi yang udah terjadi transaksinya itu ditotal teman-teman. Tanpa mempedulikan yang namanya transaksi batal, transaksi tidak jadi, dan lain-lain. Oleh karena itu, GMV gak bisa dijadikan sebuah patokan sebagai revenue. Nah, cara hitung dari GMV itu adalah kalian mengkata-katakan nilai dari suatu harga barang, kemudian dikalikan dengan total penjualannya. Nah, dari tadi udah bahas yang namanya TPV, terus ada TPV, terus TPV itu apa sih? TPV adalah Total Processing Value. Bedanya apa sih dengan GMV? Jadi TPV ini akan menilai transaksi yang benar-benar udah berhasil. Kalau GMV tadi semua yang udah ada transaksi langsung masuk. Kalau TPV ini lebih konvensional lagi. Ya, jadi benar-benar yang berhasil aja dihitung. Dan kalau menurut data di Indonesia, untuk perhitungan GMV ke TPV, seenggaknya ada pemotongan sebesar 30%. Yang berarti ada kemungkinan besar 30% change dari transaksi itu batal, teman-teman. Dan Bukalapak, kalau teman-teman lihat, dia menggunakan yang namanya TPV, which is yaitu akan jauh lebih konvensional dan jauh lebih bagus. Nah, yang ketiga yaitu CAC, Customer Acquisition Cost. Seperti namanya, istilah dari CAC ini digunakan untuk yang namanya menghitung seberapa besar sih budget kalian bakar duit buat marketing itu bisa dapetin customer. Jadi kalau kalian mau cara hitung simpelnya, yaitu ya kalian cari tahu dulu total marketing cost kalian itu seberapa dan hasil customer yang kalian dapetin itu berapa. Kalau misalnya total yang kalian keluarin itu 5 juta dan customer yang kalian dapetin itu cuma 50, jadi CAC cost kalian untuk per customer itu adalah 100.000. Nah, jadi dari sana kalian bisa menilai apakah marketing cost kalian itu efektif apa enggak, atau marketing cost dari perusahaan e-commerce tersebut atau perusahaan startup tersebut itu efektif apa enggak. Oke, kita masuk yang keempat, yaitu CLV, Customer Lifetime Value, yang berarti seberapa lama suatu customer itu bisa bertahan menggunakan sistemmu, bisa menggunakan startupmu, bisa menggunakan platformmu. Semakin tinggi rate dari yang namanya CLV, berarti itu akan jauh semakin bagus. Karena bisa dikatakan ya customer akan jauh lebih loyal dan kalian bisa nemuin para customer baru yang lama-lama bisa jadi CLV kalian dan akan mendukung pertumbuhan dari bisnis tersebut. Jadi itulah 4 istilah yang harus kalian ketahui di dunia startup dan cara hitungnya. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom komentar.
dan nanti tim Ruang Saham yang akan membantu menjawabnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar berguna buat banyak orang. Thank you for watching. See you on the next video.